Idza tanajasa ma'ul bi'ril khalil, tatkala nakatibana najis ma'ul bi'ri panapa aina somor. Jawa fi ta'amin jamidin, tatkala natomibah fi ta'amin jamidin dalam tekaran sekali kasamin akatib kecil, menambah minyak samen kecil. Fa'ratun panah patekos, masalan umpamana pamata maka mateh panah fa'ro ulkiyat maka ibuan panah fa'ro wa ma haulaha ben perang haulaha saya tetap sekitar fa'ro mimma nyatana daripada masaha sepatang setting panapama hada fa'ro fakot meloloh wal bagi ben tining sekarang tahirun panikasun. Jadi mun beda deeran sekali, artinya deeran sekali nikah makin terus wal jamid bentining sekali wa panika tiring karwa jamid alladhi panikase ida gurifa minhu setat karena ecapu minhum pana padari karo alladhi la yataradu maka ta'abali pana baladi ala kurbin atas zaman sekecil. Artinya misalnya sekocak jamit panikah definisinya barang menitubet otak becapu nikah kapan tanang yaka tak beli boleh. Contohnya ngak sabun B29 coba tanang nikah maswaki kan tak beli desa lemana di model matu kapan maswaki tanang yaka nikah beli boleh nikah nyaman sama desa mana bisa tak beli nikah jamit lemang yang bisa ketungin nang faron menikah mun bade perkara sejenis makanan yang jamit. Artinya jamit itu adalah apabila benda dimasukkan maka ketika diangkat barang tersebut enggak nyatu kembali dengan cepat tetapi tetap bertahan bekas tangan yang dimasukkan dengan. Nah mana kalau langsung menyatu lagi batu namanya mati. Nah sekarang misalnya ada sejenis benda yang jamit terus ada tikus yang masuk lalu mati di dalam benda tersebut maka tikus itu dibuang dan yang menyentuh tikus itu dan dibuang sisanya suci. Jadi enggak model apa banyak model nasi kan jamit pas benda ada bangkainya nasi itu ada bangkainya itu kan jamit maka yang bangkainya itu dibuang terus
dan nasi yang menyentuh bangkai itu juga dibuang, sisanya suci. Waron dining baneka rancang ida kana jasa tatkala ketibunan najis ma'ul bikri pana paeng somor al-qalilu sesakune nekana kata ma'ul bimula koti najisin sabab tatemu najis wata ketibunan najis lam yadhur maka tak suci ma'ul qalil bin nazhi lam yadhur maka tak suci karena ma'ul qalil bin nazhi kalawan ecelok. Artinya begini, apabila ada sumur ya airnya sedikit terkena najis, itu tidak suci sumur tersebut dengan cara airnya dikuras, ya, buang, tidak suci. Bali yang balik berjuga ai Allah yunzah pada pesopan cetak celok koras maksudnya pada bahma mata pemilun liang surul ma'uf karena sebenarnya para baik binakin kalaban nyoba. Jadi sebaiknya itu dibiarkan biar nanti air itu bertambah banyak. Kalau memang ada mata airnya kan akhirnya bertambah itu, bukan dikuras. Ausab bima'in fi awat apa kalaban nyelen ajaib belum karwa bingung. Artinya apa? Kalau tidak dengan cara dibiarkan nunggu banyak dari mata air yang ada, ini bisa ditambah dengan air yang lain dituangkan ke dalam sumur sehingga menjadi ma'ul kullataini, air yang apa jumlahnya mencapai 2 kul. Itu cara mensucikan, bukan apa dikuras itu, enggak begitu. Mensucikan air termasuk sumurnya. Awil kathir ini atau ke al-qalilu ya. Ia tawayyur hale auba pada pengasir bihi sabab najis lam yadhur maka tak suci pada pengasir illa bizawalihi angin kala berelang tawayyur. Jadi begini, ada sumur yang ada airnya dan air itu kebetulan jumlahnya banyak, artinya termasuk kategori air kasir, air yang sudah mencapai 2 bulan ke atas. Namun demikian karena terkena najis maka berubah salah satu sifatnya. Ya, itu enggak suci kecuali sifat itu berubah, hilang. Misalnya baunya berubah, itu enggak bisa suci kecuali bau itu hilang. Biasanya hilang itu ada kalanya karena ditambah air atau karena dibiarkan atau karena faktor lainnya. Yang penting perubahannya itu bisa hilang, itu suci. Fa'in baqiyat fihi najasatun maka lamun tetap fihi lam karokat najasatun panabah najis kasa'ri fa'rotin akati turuna tekos walam yatawayyar hale ta'oba panabah kasir fatohurun maka paneka soti ta'adar fatahurun maka paneka soti torno jaki dalika ta'adar istimaluhu semelarat istimaluhu panapa ngakui kasir. Jadi begini, kalau misalnya ada air dalam sumur banyak bulu bangkainya seperti bulunya tikus dan air itu nggak berubah, maka air tersebut hukumnya tohur, artinya suci, dapat mensucikan
sucikan, tapi susah digunakan. Kenapa susah? Nah kalau misalnya diambil pakai apa namanya itu, pakai gayung, ya diambil dan ada bulunya, itu berarti najis, karena termasuk air sedikit yang ada bulu najis. Ini yang dimaksud dengan tahan terus ya lu. Jadi susah untuk dipergunakan, karena ketika pakai apa, pakai gayung, maka dalam gayung itu jumlahnya air sedikit dan ada bulunya. Yang di gayung itu berarti air mudah najis, tetapi yang di sumur tidak, kalau jumlahnya mencapai 20. Ini maksud daripada takbir ini. Itla yakhlu min hudalun, itla yakhlu karena tak sempit, min hudari karwah sarun zalun panah petekun. Jadi kalau pakai timba, biasanya pakai timba ember kecil itu masuk dalam sumur, airnya diangkat. Itu kalau di dalam sumur banyak bulu bangkainya, pasti di dalam ember itu ada bulu bangkainya, maka dengan demikian air yang di ember najis. Fal yunzah kulluhu, maka becek buangan panapat sarun kulluhu sedajan sarun. Artinya apa? Maka air yang ada di dalam gayung itu harus dibuang, termasuk karena di sana ada sarunnya, air itu harus dibuang, nggak boleh dipakai. Ini yang dimaksud dengan ta'adzurus malu. Fa'inil tarofa qablan nasi, maka lamun nyapu pasir orang kolam qablan nasi, sebelum muang walam yatayakon bentak yakin pasir orang, maka beralih tak yakin pasir orang kebal bisa ya atau wakil bisa tidak fima tarofahu edel beren senyapu goreng kuda lama sakron dan bulu lam iya durok, maka tabayaki panapat iktirok. Artinya air itu bisa dipakai. Iki artinya begini, kalau di dalam gayung itu kita celupkan tangan sebelum dibuang dan tidak meyakini kalau di dalam gayung itu ada satu bulu, maka ketika iktirok memasukkan tangan ke dalam gayung itu enggak masalah. Wa intonahu bersenajan nyana pasore budak sarun amalan karena ngamalaki bitakdibil asli ala tahir, kalaupun mengatakan asal ala tahir atas sentra. Oke. Artinya begini, kalau kita berprasangka di dalam gayung itu ada bulunya ternyata, tetapi tidak meyakini ada bulunya, enggak masalah, karena berpatokan dengan kaidah al asluh muqaddamun ala dhahir, asal didahulukan daripada dhahir kenyataan. Artinya asalnya air enggak ada bulunya, kenyataannya masih belum jelas, maka diutamakan asal. Jadi air tersebut dihukumi suci. Wala yataharu bentak suci mutanajisun pada perkara sekate pada najis binawi kalbin, kalau berumpamana patek illa bisa ihwasalatin angin kalaban petok pan berempan beswat ba'da zawalil ain
ngilangan berempat kahanan walau bimarratin banjirajan pada panapa zawalul ain bimarratin mereka tetap kalaban berempat kali pamuziluha maka diningseh ngilangaki ain marratun wahidah panika kali sisitu kenapa marratun wahidah panika sekalian jadi mun beda najis tepat najis patek benceleng ada najis bogol ladok tepat kasih bareng cara mensucikannya adalah dengan dibasuh 7 kali jadi basuh 7 kali terhitung 1 mulai bendanya najis tersebut hilang misalnya digosok dicuci sampai 10 kali ternyata dengan 10 itu baru hilang maka itu masih perlu nambah 6 kali lagi pamuziluha marratun wahidah itu jadi sekalipun sudah diulang 6 kali atau 10 kali sekalipun ternyata dengan 10 itu baru sifat atau ainun najasah benda najisnya itu baru hilang dari sifat bau dan rasa maka itu terhitung 1 ditambah 6 lagi edaruna biturabin tayammumin mamzujin bil ma'i tining salah situngnya sama biturabin panika tetap serta abu biturabin tayammumin panika tetap serta abu tayammum adanya abu salah satunya harus dicampur dengan abu yang mencukupi syarat untuk tayammum artinya suci dan mensucikan sekalipun tayammum tidak mensucikan mamzujin saya campur bil ma'i kalau air artinya apa abu tersebut harus dicampur air bi'ai yukatirul ma'ah kalau pensopannya melengkau panapa turab al-ma'adain hatta yang harasalufi sehingga terang panapa labu turab bi'ineman artinya seperti apa bentuk maksud itu cara mencampurnya seperti apa itu definisi sehingga air itu menjadi keruh sehingga tampak perbedaan dari jernih ke keruh atau dari warna putih menjadi warna yang beda yang membedakan karena dicampur dengan abu itu namanya hasayat haru asal rufi sehingga pengaruh abu itu apa nampak di dalam air misalnya tadi airnya itu warnanya bening maka ketika dicampur abu misalnya berubah itu kan sudah keruh namanya sudah kategori maksud yang melengkapi persyaratan untuk dijadikan bagian daripada 7 kali basuhan untuk najis mogol atau wayasilu benda pada peturuk biwasitatihi kalaban perantaraan ma ila jami ajza'il mahal al-mutanajis de sedaja dapat berpan berinaganangan al-mutanajis sekate benar najis jadi sehingga tujuannya apa abu itu kok harus dicampur dengan air biar abu itu menyentuh titik-titik yang terkena najis biar menyeluruh wa yakfi firraqit tahrikuhu sam'an wa yakfi firraqit mencakup firraqit ilmu ain senang tahrikuhu panapa makulik mutanajis sab'an kala berbetul kali
air itu keruh, sudah dicampur dengan abu, atau tidak dicampur karena memang keadaan banjir misalnya, itu kan air keruh biasanya, itu cukup dimasukkan ke dalam air tersebut dan digerakkan 7 kali sudah suci. Qala sayhuna adabu basir guru kaum sejajar. Niki belajar al-Hikami Torain. Yadhalu anna dahab maratun terang panapa berangkat maratun pada sekalian wal audah ban sampun abalina ukhra panika kalih selain fil jari oke. Artinya begini, wayakfi firraqit tahriku sama di dalam penjelasan kitab Fathul Mu'in itu dikatakan kalau air itu tidak mengalir atau diam, maka dengan digerakkan 7 kali itu sudah cukup. Nah ini ditanggapi oleh pengarangnya dengan penjelasan Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagaimana penalarannya? Kalau kita gerakan begini dihitung 1, well out apa kembalinya dihitung yang lain, berarti sudah masuk 2. Itu maksudnya. Jadi memang ada penjelasan Syekhuna, artinya Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwasanya ketika digerakkan 1 kali ke depan dahab itu terhitung 1, ditarik lagi terhitung 2, itu ukhra termasuk kali yang lain. Jadi digerakkan lagi 3, itu yang dimaksud. Jadi ini ditanggapi oleh Kemusonef atau pengarangnya dengan penjelasan Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa fil jari pencokok fil jari dalam air syakin mururu sab'i jarayatin para pelai petok pan berempan kilian. Jadi kalau air itu mengalir, maka dengan dilewati 7 kali air yang mengalir itu sudah cukup menjadi suci. Caranya gimana? Diamkan saja itu, seret, itu berarti selesai. Kan begini, air mengalir itu kalau kita kita masukkan tangan kita ke dalam mengalir, kan tetap mengalir. Jadi air yang lepas 1 kali, lepas lagi 2 kali sampai 7 kali air lepas, maka terhitung itu 7 kali sudah cukup suci dalam hal mensucikan najis bawal. Wala tatriba bantade ngabuin pada kamu di arjen turabiatin dalam bumi sebut sabu. Artinya begini, kalau tanahnya itu tanah lembut
seperti tanah gambut itu kan kalau hujan maka airnya itu keruh. Nah yang seperti itu nggak perlu lagi dicampur abu, nggak perlu lagi campur abu, sudah cukup dengan air yang ada itu. Ini dimasukkan yang mudah najis untuk disucikan. Dipahami ya? Far'on tiring balik ke Bani Karanca. Sudah berapa far'on ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini tambahan keterangan untuk menjalani. Lau masakal ban, lau masak lamun nyiting pasir orang kalban dek kepate dek hilama in kafir dalam ain sebanyak lam tanajas yaduhu maka tak jadi najis. Asalnya ini lam tatanajas tak yang pertama dibuang. Lam tanajas maka tak jadi najis yaduhu pana patan orang masalah muniting pasir orang. Jadi begini, kalau kita menyentuh najis mughalladhah di dalam air dan air itu lebih dari 2 bulan, maka tangan yang menyentuh itu enggak najis. Walau aku akal pun walau rofa berlamun ngangkat kalbun pana pepate rok sahu dekce tekepate min main dari air wabamuhu hale dining colong kalbun mutarotipun paneka pecah walam yu'lam bantai kaun ini mumas satu panapa nyipinga bambu lahu demak lam yanjus maka tak najis panapa. Artinya begini, kalau kita melihat seekor anjing mengangkat kepalanya dari air dan kelihatannya mulutnya itu basah dan kita nggak melihat kalau mulutnya itu menyentuh air tersebut, maka hukum air tersebut tidak najis. Kita melihat anjing mengangkat kepalanya dari air, ya, terus kelihatan mulutnya basah dan tidak pasti, tidak jelas, tidak kelihatan kalau anjing tersebut mulutnya menyentuh air itu, maka air tersebut tidak
hadis. Qala Malikun, ada Bu Basirah Imam Malik, wa Daudu sareng Imam Daud, Imam Daud Ad-Dhahiri, ini juluki Ad-Dhahiri karena kelompok ulama yang menafsirkan hadis dan Quran menurut pandangan Dhahirnya itu dinamakan kelompok Ad-Dhahiri. Ya, Imam Daud Ad-Dhahiri ini kalau menurut sejarah ini adalah seorang ulama mujtahid mudhak, hanya saja hasil ijtihadnya enggak mudawan, tak terbukukan. Itu pada muasarahnya, artinya pada generasi Imam Syafi'i setelah 2 tahun. Jadi kita tidak diperbolehkan ikut madhabnya Daud Ad-Dhahiri, khususnya bab nekada Daud jala bola, nekada buat zina, mau berdisini ngaki keng tak bate memahami, paham. Imam Daud Ad-Dhahiri nikah memperbolehkan nikah wal-bulan, ada syarat-syaratnya. Di antaranya, ya, kalau sudah tidak ada orang yang akan menikahkan, satu. Yang kedua, ya, itu nanti kalau sudah ke halayak ramai harus elang, harus mempersaksikan ke masyarakat bahwa kami ini sudah melakukan pernikahan. Nah, kalau tidak demikian, maka menurut komentarnya Ibnu Hajar Al-Haytami, tanpa wali, tanpa syahidan, tanpa ilan, Imam Daud Ad-Dhahiri pun tidak akan berani memperbolehkan karena bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Ini komentarnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan perlu menjadi catatan, khilafiyah yang bertentangan dengan hadis dan Al-Quran atau madhab yang tidak boleh kita ikuti, tidak boleh, itu haram hukumnya. Kalaupun ada ulama yang memperbolehkan, ini catatan, ya, artinya platform petunjuk tentang hilafi. Ya, kadang pakai apa? Ihtilaf buruk umati rahmatun. Kontroversi umatku adalah rahmat. Tetapi iya betul, tapi ada aturannya. Jangan pakai itu semuanya hantam kromo tanggi. Nikahan kadang perlu dijelaskan. Kadang beda ada yang agak miris pendapatnya. Kalau enggak memperbolehkan nikah Daud Ad-Dhahiri, berarti ngaji ada masalah. Ego tamas beda dengan tanya kemudian hanya dengan saya, katanya kalau enggak memperbolehkan itu sah, ngajinya enggak matang, tamas sah. Oh betul, saya bilang betul. Tetapi kalau yang memperbolehkan itu terlalu matang sampai gosong, artinya pepot sampai poton mau kayak naudzubillah ceronoro naneka beli murah bini lah bini jangan kudu atau Dhahiri beli murah bini tak ngetak lah tak ngetak keng jangan kudu atau Dhahiri. Takut kebini dan setua salah, kalau salah salah. Jaga aja. Bulan itu betul tuh. Takut disongkuan. Tapi sekalipun di sini ada keterangan Imam Daud, ini berarti pendapat yang sejalan dengan Imam Malik.
bukan berarti mengikuti Imam Daudnya, tetapi Imam Malik hanya saja apa sejalan. Al-qalbu jining patek tohirun paling ngasot suci wala yajusul ma'u bentak kenging bentak najis pada main al-qalilu sesekuni bihuluhi kalabun nyelong kalbun. Maka pendapatnya saya Imam Malik. Masya Allah. Wa innama yajibu waslul ina. Wa innama ben angin pastena wajib waslul ina para pemasya daripada bihuluhi sabab nyelong bakal pun ta'abudan karena ngelakoni ibadah. Artinya begini, menurut Imam Malik sekalipun ada anjing gak najis dan air yang diminum oleh anjing itu juga tidak najis, tetapi tempat air itu wajib dicuci. Ini ta'abudan karena itu apa? Cara ibadah. Memang sistem ibadah yang harus dijalani. Jadi menurut hilafiyah anggap hilaf kaji menikor hilaf mega boleh diikuti, ada aturannya. Tidak semua hilaf, laisa kullu hilafin mu'tabar. Tidak semua kontroversi itu adalah mu'tabar itu semuanya diterima. Walakin hilafun lauhatun minan nazar, kecuali kontroversi yang sudah bisa dipertimbangkan itu. Kalau ingin tahu tentang hilafiyah, biasanya bagaimana hilafiyah itu bisa diikuti sedikit bukti kitab Buyatul Mustazin jelas ada penjelasan di depan. Terus di dalam kitab Sapu Kutubin Mubidah itu lengkap. Ya, siapa saja ulama dan kitab siapa saja yang mu'tabar itu dijelaskan. Wa yu'fa anda minahwi burgosin ban emahu panapa dari umpamana dari panapa dari umpamana rangit mimma nyata dari barat la nafsalahu sa'ilatun setada dari panika wujud lawikan lima sa'ilatun siakili atau sa'ilatan, karena ini bisa dua bacanya. Sa'ilatun kengeng, sa'ilatan boleh, tapi sa'ilatan enggak boleh. Kalau misalnya enggak ada lahunya bisa tiga, bisa sa'ilatun, bisa sa'ilatan, bisa sa'ilatah tanpa tanwin. Sa'ilatun siakili kabaudin akadih rangi wakum malin sarang toma la anjil dihi buntan dari koleng mala nafsalahu sa'ilatun. Jadi munderenah rangi bagaimana karena lagi tadi dari TV mungkin bilis juga tadi dari Zakili kumal ini gak kotor. Biasa kotor kan menetentis itu punya darah dan luar darah otak belepek
mun golek entan nih kepon mun tada unsur kesengajaan mun rengi kepan teh mampu makanya mun itu saya kepan rengi teh mampu kesa karena tanggung jawab saya kepan rengi lepas kajian apa dia udah saya kepan di mun terpaksa kepan harus secek wada minah witung malin ben derena umpamana butuh kikor teperco kabes rotin akadi cerewet wajahin ben lokah dengan keluarga wa an kaihi bandai umpamana nana tuman wa sadidihi benana rohma tuman wa in kasurat damu bersanajan beda pana pada bima dalam keduana tumal sarang burmus ada namanya wantasaro ben nyebar para pedang biarokim sampai belo di semono sampai bernyelaban tetap emak au fahusan awal otak sangat pada posisi ada besok atau berkosau kalau bersekiranya nutupin pada bawal asal dekuyakui alam nukui atas 4 noken al-mutama dan dise epikokwen artinya egewe nampak patokan artinya mana bidamul burus senantiasa banyak sampai nampaknya mana goncangan tanah atau kosau sampai ngelambe dekuyakui nggak masalah menurut kutipan pendapat ulama yang bisa dijadikan pegangan ini menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Walibari. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada bighairi fi'lihi, kalau berlain lakon orang ini kan beda. Artinya bukan ada unsur kesengajaan. Petas lain. Fa'in kasura bi'ili qasdan maka lamun banyak pada badam bi'ili kalaupun lakon orang qasdan kalaupun saja kaan kotala nahwa burusin pisaubi akan disobatnya maten orang nahwa burusin daun paman rani pisaubi nang kalampinan orang au asoro otabur meres orang nahwa tuman itu umpamana butun au hamalah otabur ibah pasore sauban yakui bihi separikat ilm saub damun jiningga otabur bihi parikat separikat sarta saub damu barois jining dalam depan masalah umpamana wasolat berasolat pasareng binti serta saub au farasahu otak mengampar oleh budak karo saub wasolat berasolat oleh kalian saub au segala malbusihi otak berlebih pada saub ala malbusihi
manusia atas kuyang goreng la digorting benih karena saja kata jemulin akati nyupre patot balaifa maka temafu illa anil kolili angin panapa atas sesekuni alal asohi muku kaum asoh kama bidakin akati barang saya betul bilang kita takik kita Imam Nawawi wal majmu' berjetamat majmu' jadi modalitas pasubnya pasubnya saudara hebaten sengaja pasubnya atau membawa pakaian yang ada darah nyamuk umpamanya dan dibawa sholat atau dijadikan alas sholat atau pakaian tersebut lebih dari kebutuhan bukan karena tujuan tetapi memang iseng ada tujuan seperti karena memang kelihatannya lebih oke misalnya tajamul itu nggak masalah tetapi kalau tidak demikian hukumnya nggak dimakruh jadi memang nggak sulit untuk menjelaskannya kalau bisa nyambung pun paham mereka wa ini kado kalamu rawdah al-afu anil ankasiri dan minawi tumah wa ini kado bencanajan anak kaki kalam muroto panapa terguna kita proto al afwad mafu an kasih daminah witumal dari panjang derena umpamana butun wa inusiro bencanajan epras mana betumal jadi ini ada kontroversi kitab ar-rawdah ini mengatakan ma'fu sekalipun diperas atau dibijik dan wal tamadahu ibnun nakib wal adra'i ban apekoko berpegangan hudan karwah kalau merotok kata ma'fun ibnun nakib pasilun nakib wal adra'i dan ibn imam adra'i. Nah ini ada kontroversi namun Musonif atau pengarangnya nggak sependapat lebih cenderung dengan pendapatnya Imam Nawawi yang ditulis dalam kitab Taqiq dan Majmu'. Kenapa kok ketahuan nggak sependapat? Lihat kalau ada kalimat begini kata ulama wa ini kado kalamuhu. Nah ini berarti pengarangnya ini enggak sependapat lebih dekat lebih mengikuti pendapatnya Imam Nawawi yang ditulis dalam kitab At-Taqiq dan kitab Majmu'. Wa ma'alul afihuna wa bima yati binisbati lisolati wa ma'alul afi pentingin karena ma'fu huna enggak ditebak wa bima yati ban ilmu yati sebenarnya dan mana-mana binisbati panik tetap kalau penapun saki disolatikan disolat la lidah limain kolil punten ikan diumpaman ayat disebuni fayat jusubihi maka najis pada pengawal kolil bihi sabut karwah temu burgus ya pada mungkin jadi yang dimaksud dengan makhluk di sini dan di dalam bab yang akan datang itu berkaitan dengan sholat. Kalau berkaitan dengan air sedikit itu tetap tidak mampu. Maka misalnya air sedikit kena air, kena darahnya nyamuk tetap najis. Wa in qala benjelajen kode sakuni pada pada. Wala asar berkait
mulaqatil badani lahu rabban. Kan ketemu badan lahu karwa dam rabban hale pecah. Artinya begini, sekalipun najisnya sedikit dan ketika disentuh badan itu tidak ada bekasnya dalam keadaan basah, maka itu tetap najis kalau menyentuh air sedikit. Ya. Artinya saking sedikitnya nyentuh badan itu nggak kelihatan bekasnya. Nah, dalam keadaan basah maka tetapnya najis. Misalnya air badan kita itu kena air, ya basah, terus air itu kena darahnya apa? Darahnya nyamuk, maka najis air tersebut. Nah, sekalipun nggak kelihatan apa bekasnya. Wala yukallafu tansiful badan. Sebentar. Ini agak salah saya menjelaskan. Ya. Ini sebenarnya titik tadi itu wa in qalla, sekalipun sedikit, ini titik atau koma. Wala sarah bentad labun barang wujud li mulaqatil badan kan ketemu badan lahu dekat dam burgis Rabban alebat baca. Artinya begini, ini beda. Ini pemahaman tadi salah, saya jelaskan. Jadi kalau misalnya ada tubuh kita basah, kena darahnya nyamuk, maka hukumnya mampu. Ini ada penjelasan di dalam. Wala asaru li muatil badan lau aiti mata qaddam bil jufaru. Wakul rabban halum minal badan ay halak oleh rabban wabil mungkin mana suhu tuli babima lau labasa sauban fi damu barusin wabadul rabbul fakola mutawali ya jusuf. Ya, ini apa ditanggapi oleh Said Sato dengan pendapatnya Imam Mutawali. Artinya ditanggapi wal asar ini, berarti ini memang benar didukung dengan pendapatnya Imam Al-Mutawali. Wala yukallafu tansiful badan li usrihi, bentai tak paksa tansiful badan para pengandokin badan li usrihi karena malarjet namanya mana saya kesebut apa saya kesebut burusut demul baris. Artinya enggak harus pakai handuk untuk membersihkannya, untuk menghilangkannya, tapi layukanlah bumi bayi itu bisa seperti mamar. Artinya begini, kalau orang itu badannya basah kena darahnya nyamuk, maka orang itu kalau ingin pakai baju enggak harus pakai handuk dulu agar kering. Itu maksudnya. Wala yukallafu tansiful badan, atau ya wala yukallafu tansifal badan liusrihi, karena melarjet nama demul barawis walaupun tansiful badan
gue cegat mulai dari hotel bisa daripada tebak ke tanah ekor kayak tak jadi kemudian mula bisa ya belajar jalan tak bisa usaha mulai mulai kegetak tahun yang kegetak ini kosong dan orang yang murah sebetulnya oleh Robi Google oleh apa YouTube Google tak bisa koreksi mungkin apa beri masuk yang mana betul kosong minyak masuk air masuk arak masuk nega masuk tak bisa nampak koreksi mau bisa macam kita kimsal nanti bisa kita zaman paket menggunakan membenar gaya cek rata-rata rumah ulang ketak kadang ketak mangkena kadang gabungan biasa kadang ketak nampak yang mata bersama ketak timur tengah ketak rajin ya kadang gabung mata sampai ini gabung tak bisa beda lagi ada nah sate ekor jam bahaya guys mungkin ibu gabung macam ini kemampuan bisa orang salah situ tapi ekor campur